Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sama-sama tentang keistimewaan salat di awal waktu. Serius, aku baru tahu, dan beberapa bulan ini aku baru tahu ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat di awal waktu. Dan ini hadis Rasulullah guys. Dan setelah aku tahu ini, aku mempraktekkan untuk salat di awal waktu. Kayak setelah azan, aku langsung bergegas salat, dan banyak banget hal-hal yang aku dapatkan karena aku salat di awal waktu ini. Aku mau share kepada teman-teman, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman dan juga orang-orang yang konsisten salat di awal waktu. Aku saranin untuk benar-benar konsisten ya guys. Jadi guys, selama aku merutinkan salat di awal waktu itu, aku kayak kehidupan dan waktu-waktu yang berjalan untuk diri aku merasa ada keberkahan di situ. Kayak dalam satu hari itu ada 24 jam, dan 24 jam itu banyak hal yang bisa aku kerjakan karena aku merutinkan salat 5 waktu. Dan hal-hal yang aku kerjakan itu adalah hal-hal yang bermanfaat yang menjadikan waktu-waktu aku itu jadi berkat. Yang kedua yaitu kayak aku malam kan, setelah salat isya aku langsung tidur, dan alhamdulillahnya ketika aku setelah salat dan kadang-kadang aku baca Quran, dan sumpah aku langsung tertidur. Dan nggak seperti biasanya kayak aku menunaikan salat isya, dan pada saat itu kayak apa ya, kayak aku tuh kayak nggak bisa tidur, kepikiran inilah kepikiran itulah. Tapi kalau aku merutinkan untuk salat di awal waktu, saat aku tidur itu aku langsung ngantuk, langsung tidur. Kalian bayangkan, ada banyak orang yang gak bisa tidur malam, tapi dengan kita merutinkan untuk konsisten salat di awal waktu, kita bisa untuk cepat tidur. Dan itu menurut aku sangatlah penting karena kita butuh istirahat guys, untuk kita memiliki stamina baru di besoknya. Dan dulunya aku tahu nih, dulunya gak ada jam untuk lihat waktu-waktu salat, dan aku belajar dari satu hadis ini. Ternyata orang dulu melihat waktu-waktu salat dari hadis Abu Daud dan Abu Qatadah yang Rasulullah SAW pernah bersabda, jadi ketika zuhur itu selama matahari condong ke barat dan kayak bayangan seseorang itu sama tinggi dengan dirinya. Sedangkan waktu asar itu selama matahari belum menguning, kayak belum menguning. Sedangkan waktu maghrib itu bermula atau selama matahari kemerah-merahan hingga ke malam. Sedangkan waktu isya itu selama sampai tengah malam, dan waktu subuh itu dilihat dari setelah terbitnya fajar, adanya garis antara pagi dan bahkan sebelum muncul matahari. Serius guys, aku tuh kayak dulu aja kita itu sangat, bukan kita ya, orang-orang dulu itu melihat waktu salat itu sangatlah sulit dan butuh effort. Sedangkan kita itu sekarang ada jam, dan setiap masjid dan masa itu dekat sama rumah kita, dan kita bisa mendengar salat untuk kita mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan aku juga belajar satu hadis ini kayak diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, Allah berfirman yang bahwasanya barang siapa yang mengerjakan salat di 5 waktu dan menjaga waktu salat, maka ianya akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, Allah tidak akan memberikan apa-apa yang dijanjikan olehnya. Serius guys, dari hadis ini kayak surga itu adalah cita-cita bagi kita semua kaum muslimin. Dan dengan salat aja yang kita nggak perlu apapun, salat 5 waktu aja Allah udah ngasih kita surga. Tapi dan banyak lain hal-hal yang kita dapatkan dengan konsisten salat 5 waktu, apalagi kalau kita mau salat di tepat waktu. Serius guys, aku dan kalian pernah nggak dengar dakwah dari seseorang atau siapapun itu, siapa yang membuat sesuatu kayak satu produk diciptakan oleh siapa atau seseorang,
Hanya dialah yang tahu apa kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Apalagi kita diciptakan oleh Allah, dan hanya Allah lah yang tahu apa saja kekurangan dan kelebihan kita. Kita nggak cukup tahu guys tentang diri kita, dan orang sekitar juga nggak cukup tahu tentang diri kita. Tapi Allah yang paling tahu tentang diri kita. Jadi apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah anjurkan, kita harus mengerjakannya, karena memang itu yang terbaik karena itu benar-benar menjadi kebaikan buat kita. Selain kita dari ibadah-ibadah tersebut kita bisa mendapatkan keridhaan Allah, kita bisa mendapatkan pahala, tapi selain itu juga kita juga mendapatkan kelebihan-kelebihan lain dari segi badan kita menjadi lebih sehat dan hati kita menjadi lebih tenang, dan banyak banget keistimewaan lain ketika kita mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Serius guys, konten ini aku kayak share apa yang aku tahu. Jika ada kekeliruan atau sesuatu yang perlu ditambahkan, teman-teman bisa komen di bawah. Kita jadikan ini sebagai tempat untuk kita berbagi, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.